Luar biasa ya, kita sore ini kita bisa berkumpul bersama. Kita mau belajar bersama, kita sudah dibagikan kertas ini. Sore ini kita mau belajar pelajaran tentang saya mengalami hati Bapa Surgawi. Ya, mungkin saudara sudah pernah ada yang mengikuti SMS pelajaran ini tentang hati Bapa, tapi tidak ada salahnya kita mau belajar sama-sama sore ini. Saudara siap diberkati? Ya, kita semua mau diberkati, kita mau dipulihkan ya pada sore ini. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, saudara bangga nggak kalau saudara dibilang kalau saudara punya seorang ayah yang terkenal? Contohnya kalau kita punya ayah misalkan kita jadi anaknya presiden, saudara bangga nggak? Pasti bangga ya. Atau saudara jadi anaknya konglomerat ya, orang yang terkenal, wah pasti saudara bangga ya. Nah, pada sore ini kita mau belajar tentang hati Bapa Surgawi ya. Sejak kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ya, kita ini disebut anak-anak Allah. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Yuk kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, diberi apa saudara? Diberi kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau agama lain ya, dia tidak sebagai anak-anak Allah. Karena itu kita harus bangga loh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita disebut anak-anak Allah. Kalau agama lain, mereka dikatakan tamunya Allah gitu ya. Kalau mereka datang kunjungan ke istilahnya kayak kita ke Israel lah. Kalau mereka pergi ke acara mereka ya, panggilan Allah, mereka bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai tamunya Allah. Ya. Nah, saya mau tanya kedudukannya mana yang lebih penting? Sebagai anak Allah apa sebagai tamunya Allah? Anak Allah, ya. Anak Allah itu punya hak, ya. Kita punya hak yang seperti kalau kita bertamu di rumah orang kan kita nggak bisa sembarangan ya. Kalau kita bertamu di rumah orang, pasti kita akan menghargai, kita hanya sekedar duduk-duduk aja. Tapi kalau kita sebagai anak Allah, ya, kita bisa tidur di kamar mami kita, di kamar orang tua kita bisa melakukan sesuatu. Nah, kita sebagai anak-anak Allah kita harus bangga karena kita ahli warisnya Allah. Amin. Kita punya hak yang luar biasa. Dan sore ini saya ingin mengajak saudara harus bangga menjadi anak-anaknya Allah ya. Kita bukan tamunya Allah, kita bukan seperti yang lain, tapi kita anak-anak Allah. Bahkan kita memanggil Bapa kita, Allah kita itu Bapa. Ya, Bapa, namanya Bapa itu sebuah gambaran hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat dekat. Contohnya seperti Bapa sama anak, ayah dan anak. Pasti kan hubungannya dekat sekali kan? Nah, orang seringkali susah membayangkan Allah. Seperti apa sih? Rasanya terlalu jauh gitu. Tapi kita bersyukur Allah yang kita sembah, ya. Di sini dikatakan kita boleh memanggil Bapa. Ini menggambarkan suatu hubungan yang dekat. Kamu tuh nggak usah jauh-jauh menggambarkan yang bukan-bukan. Tapi Allah kita itu seperti Bapa, seperti seorang ayah dan anak. Nah, pada sore ini ya kita mau pada akhir zaman ini ya, saat ini Tuhan sedang banyak melakukan pemulihan demi pemulihan. Nah, apa sih yang akan Tuhan pulihkan atas hidup manusia? Ya, Tuhan sedang memulihkan gambar dan rupa Bapa di surga. Tuhan sedang memulihkan hidup saudara dan saya, karena saat ini iblis sedang menghancurkan, sedang merusak gambar Bapa di surga. Seringkali anak-anak Tuhan tidak bisa merasakan. Dia susah menggambarkan Bapa di surga itu seperti apa. Karena dia mengalami yang namanya di dunia ini, dia punya Bapa yang tidak baik, punya hubungan dengan Bapaknya tidak baik. Nah, tapi sore ini kita mau belajar, ya. Kita mau belajar bagaimana seperti apa sih Bapa surgawi, ya. Kita gampang ngomong Bapa di surga, tapi seringkali kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, ya, tadi saya katakan iblis sedang banyak menghancurkan gambar dan rupa Bapa di surga yang baik itu.
Melalui apa? Yaitu melalui kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah sebagai Bapa surgawi? Yaitu melalui Yesus yang mau mati buat kita semua. Ya, kita sudah sering mendengarkan ini tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, Tuhan ingin mengajar kita contohnya. Ini loh, melalui Yesus kamu bisa melihat Bapa di surga. Melalui apa? Kasihnya yang besar, kasihnya yang luar biasa, kasihnya pengorbanan yang luar biasa buat kita. Kita ini seharusnya tidak pantas menerima anugerah itu. Kita ini orang-orang berdosa yang harusnya dihukum, masuk neraka. Tapi oleh karena kasih Yesus, Tuhan ingin menunjukkan, nih loh, aku sangat mengasihi kamu, aku sangat sayang sama kamu, karena itu aku ingin kamu selamat. Nah, Tuhan ingin menunjukkan Bapa di surga itu, nih loh seperti Yesus, sangat mengasihi kamu. Tapi saya ingatkan lagi, iblis mencoba menghancurkan, merusak gambar Bapa surgawi dengan Bapa-Bapa yang ada di dalam dunia ini. Ya, nah pada akhir zaman ini, mari kita buka sebelumnya di dalam Maliaki, saudara. Atau kita buka dulu dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Sudah, kita baca sama-sama ya supaya kita lebih mengerti. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata ya sama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sini jelas mengatakan ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku yaitu Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Melalui Yesus kita bisa mengenal Bapa kita di surga. Saudara, tadi saya katakan iblis mencoba menghancurkan gambar diri dan rupa gambar Bapa di surga. Nah, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu menciptakan manusia bukan untuk hidup yang gagal, tapi untuk hidup yang dekat dengan Tuhan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu mulai iblis merusak, ya, sehingga hubungan kita dengan Allah juga rusak, ya. Nah, karena itu Tuhan mengirimkan anaknya yaitu Yesus supaya hubungan kita bisa pulih kembali, supaya kita bisa mengenal, Tuhan tuh ternyata sangat mengasihi saya. Contohnya melalui Yesus, supaya kita bisa melihat itu. Nah, tapi tadi saya katakan iblis mengacaukan gambar itu sehingga manusia seringkali gagal dalam hidupnya. Seringkali karena manusia jatuh dalam dosa, manusia hidupnya kacau balau. Manusia jadi hidup dalam dosa. Dia tidak bisa menemukan gambar dan rupa Bapa di surga yang baik itu. Nah, saudara, mari kita buka dalam Maliaki 4 ayat 5 sampai 6. Maliaki. Sudah dapat? Maliaki 4. Sudah? Yuk, kita baca sama-sama ya. Maliaki 4 ayat 5 dan 6 ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saudara, di sini dikatakan menjelang, ya, sesungguhnya
ayat 5 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, pada akhir zaman ini Tuhan mencurahkan rohnya, pengurapan dan kuasa Elia untuk apa? Untuk memulihkan hubungan kita, memulihkan antara bapa dan anak, juga dengan Bapa di surga, juga antara orang tua dan anak. Ya, nah, saudara, tadi saya katakan pada saat manusia jatuh dalam dosa, ya, pada saat manusia jatuh dalam dosa, waktu pria dan wanita jatuh dalam dosa, hidup hidup mereka dirusak, hidup kita dirusak, sehingga kita banyak dalam hidup kita seringkali kenapa kita gagal, seringkali kita tidak bisa hidup dalam kemenangan, seringkali kita hidup kita kacau balau. Karena sebenarnya kalau nanti kita mau belajar lagi ya, hubungan kita ada sesuatu yang membuat kita seperti itu. Kalau kita telusuri, ya, kalau kita belajar, ada masa lalu kita yang harus dipulihkan, ada masa lalu kita yang harus dibereskan di hadapan Tuhan. Nah, di sini dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tadi saya katakan pada akhir zaman Tuhan sedang mencurahkan pengurapan dan kuasa roh Elia untuk memulihkan hubungan antara bapa dan anak. Saudara, panggilan Bapa, panggilan Papa, panggilan Papi, panggilan Dedi atau Ayah, ya, itu menggambarkan suatu hubungan yang sangat intim. Kan pasti nggak semua pria kita panggil ayah ya, nggak semua pria kita panggil papa, nggak ya. Pasti hanya orang di rumah yang terdekat yang kita panggil papa. Nah, kalau banyak saat ini anak-anak atau anak-anak muda saat ini, kita pernah mengalami muda ya, kita pernah mengalami remaja muda. Banyak anak-anak saat ini yang tidak ngomong sama papanya, yang hubungan sama papanya retak. Banyak saudara, waktu kita muda, nggak usah orang jauh-jauh orang lain, kita waktu muda, waktu remaja, kita pernah mengalami kita nggak mau ngomong sama papa kita. Ya, kita rasanya ada suatu tembok yang tebal, yang tinggi, yang menghalangi antara kita sama papa kita. Ya, nah karena waktu iblis merusak pria, gambar Bapa di surga itu juga ikut rusak, ya, ikut rusak. Nah, area apa yang iblis rusak daripada pria itu? Contohnya seorang pria tuh kalau sudah rusak, jatuh, ya, ada sesuatu akibatnya. Contohnya, ya, kita punya di rumah kita panggil diri, saya katakan panggil papa, dedi, ayah. Contohnya seorang pria atau papa, kita punya seorang papa yang otoriter. Ya, kita dulu kan pada muda ya, pernah remaja, kita punya papa yang otoriter, papa yang mau menang sendiri, papa yang tidak mau mendengar pendapat kita, papa yang tidak mau mendengar pendapat orang lain, papa yang punya keinginannya harus diikuti sama anaknya. Ya kalau papa ngomong A, harus A, nggak boleh tawar-tawar, ya, seringkali kita begitu. Nah, sehingga kita melihat Bapa di surga itu seperti papa kita. Kita melihat kita karena kita punya bapa yang kejam, otoriter, seperti seorang tentara yang pokoknya disiplin banget, ya, nggak bisa tawar-tawar, harus begini, pokoknya harus ikut aturan papa. Nah, sehingga dalam kekristenan kita sulit merasakan kasih Tuhan. Kita membayangkan Bapa di surga itu seperti papa kita. Papa yang kejam, papa yang otoriter, papa yang nggak mau peduli sama kita, papa yang nggak mau dengar pendapat kita. Kita baru ngomong papa kita udah nggak usah banyak ngomong, ya, udah di-cut kita. Nah, atau sehingga kita melihat tadi saya katakan Bapa di surga tuh seperti itu, ya, seperti itu. Bapa yang kejam, ya. Nah, itu mempengaruhi iman rohani kita dalam hidup kita, sehingga kita banyak kalah dalam kehidupan kita mengalami banyak kegagalan, ya. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Bapa surgawi karena tidak bagus, karena akibat dari kita punya seorang papa yang otoriter dalam mendidik kita, otomatis jadi kita menjauh. Nanti saya akan kasih kesaksian ya, akibat papa yang bagaimana banyak, ya. Saya banyak melayani orang yang punya kepahitan sama papa-papa, bahkan bukan hanya papa saja, mama-mama juga, ya. Nah,
hubungan yang tidak baik dengan Bapa di surga, sehingga karena dia lihat papanya seperti itu kejam, dia anggap sama. Pasti Bapa yang kelihatan aja kejam, apalagi Bapa di surga yang nggak kelihatan, wah pasti nggak beda jauh. Ya, seringkali orang menganggap itu, sehingga mereka susah merasakan, mengalami namanya rasanya kasih Tuhan itu mereka susah. Nah, kedua, ada Papa yang tidak bisa mengambil keputusan. Ya, ada Papa yang nggak punya otoritas. Segala sesuatu kayak mama, ya. Kalau Pak ini boleh nggak kayak mama, papanya nggak pernah bisa ngambil keputusan. Papanya ini nggak punya otoritas di depan anak-anaknya, sehingga segala sesuatu mama yang harus ngambil keputusan, mama yang ngambil segala keputusan. Nah, kenapa ada anak yang kepahitan sama mamanya? Karena papanya tidak pernah berfungsi di dalam rumah tangga. Ya, karena papanya tidak pernah mengambil keputusan, karena papanya tidak berfungsi, sehingga akhirnya mamanya yang cerewet, mamanya yang punya otoritas, yang ngatur semuanya. Itu papa yang kedua. Kemudian ada papa yang tidak bisa dipercaya, cuma janji-janji doang, ya, sehingga ini menimbulkan luka hati anaknya, ya. Nah, papanya nggak pernah cuman ngomong, tapi nggak pernah menepati janjinya, ya. Dia hanya menuntut anaknya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi pada saat anak ini melakukan apa yang papanya perintahkan, dia nggak pernah dapat penghargaan. Contohnya, ya, anaknya dapat nilai jelek, papanya udah ngomel-ngomel, udah maki-maki, kata-kata kotor. Ya, kemudian pada saat anaknya tunjukin, nih Pak, ini sekarang aku dapat nilai bagus. Ya, papanya diam aja, ya udah gitu doang. Padahal anaknya mengharapkan pujian, anaknya mengharapkan penghargaan dari papanya. Gak usah lah penghargaan yang jauh-jauh, dipeluklah, oke, kamu anak yang hebat ya, kamu anak yang luar biasa, papa bangga sama kamu. Itu gitu aja cukup, dia udah seneng nih anak. Tapi seringkali papa tuh tidak bisa dipercaya, cuma janji-janji doang, ya. Ada papa yang cuek, nggak pernah kasih perhatian, ya, sulit berkomunikasi. Papa yang terlalu sibuk cari duit, sehingga dia pikir anaknya cukup dikasih harta yang melimpah, udah cukup. Padahal anaknya nggak butuh itu, anaknya kosong, anaknya perlu perhatian, anaknya ingin dipeluk, anaknya ingin perhatian, tapi nggak pernah. Waktu suami saya masih hidup, ya, suami saya melayani di penjara, ya. Ada anak, ini bukan anak orang susah, saudara, anak orang kaya. Dia sengaja pakai narkoba, dia sengaja menabrakkan mobilnya, supaya apa? Mau cari perhatian papanya. Karena papanya terlalu sibuk. Anaknya dia pikir cuma cukup kasih harta, uang banyak udah. Padahal anaknya butuh, Pak, ini aku perlu perhatian papa. Gimana caranya ya? Nih anak katakan, gimana caranya supaya saya bisa dapat perhatian papa? Dia cari gara-gara, dia cari pokoknya gimana caranya supaya papa perhatian sama aku. Ya, dia narkoba, akhirnya ditangkap, masuk penjara. Dia berharap papanya akan, akan besuk, tapi papanya nggak pernah besuk. Karena papanya seorang ada nama, ya, ada nama. Bukan sibuk aja, ada nama lah, istilahnya orang penting. Jadi papanya jadi nggak pernah jenguk anaknya. Jadi anak itu yang pahitan, anaknya berharap dijenguk papanya, dengan dia bikin ulah seperti itu, papanya akan sadar, akan merhatiin anaknya, tapi ternyata enggak. Nah, saudara, sering kali seperti itulah iblis menghancurkan gambar diri Bapa di surga dengan Bapa yang ada di dalam dunia ini, ya. Papa yang sulit berkomunikasi, ada papa yang kasihnya bersyarat, ya. Papa yang suka membanding-bandingkan anaknya satu dengan yang lain, dibandingkan dengan kakaknya, dibandingkan dengan adiknya. Pada waktu itu ada seorang anak remaja, dia sangat benci sama papanya. Ya, dia sangat benci sama papanya. Dia selalu banding-bandingkan anak ini sama adiknya atau kakaknya gitu, ya. Jadi akhirnya anak ini bikin ulah. Dia gimana ya caranya supaya aku tuh nggak dibanding-bandingkan lagi sama papa. Supaya kasih papa nggak bersyarat, nggak cuma kakak atau cici yang diperhatiin, tapi aku. Lalu saudara tahu, dia beli barang-barang yang mahal, dia habiskan tuh kartu kredit sehingga bayarnya mahal, habis 20 juta, saudara. Lalu dia bingung, bayar pakai apa ini, ya? Bayar pakai apa habis 20 juta? Sudah tahu, dia beli baju-baju yang mahal. Supaya apa? Supaya dia kelihatan cantik di depan papanya. Supaya dia pengen tahu, loh Pak, aku juga cantik di depan papa. Aku bukan cuma cici aja, bukan cuma adik aja yang perlu papa perhatiin. Aku juga anak papa, ya. Dia cari gara-gara, dia belanja-belanja supaya dia diperhatikan sama papanya.
ya. Akhirnya dia bingung, akhirnya anak muda ini dilayani, dipulihkan. Sebenarnya tadinya dia nggak mau cerita kalau dia tuh punya kepahitan sama papanya. Lalu dia bilang, saya benci sekali sama papa karena papa selalu membanding-bandingkan saya. Tapi dia dilayani, akhirnya dia bisa mengampuni papanya. Ya, saya juga saat ini yang sedang melayani anak muda, dia kepahitan nggak usah sama papa, sama mama. Mamanya tuh luar biasa kalau saya bilang ya. Dia bilang, tante, kalau saya masih kecil, mama saya ngomong-ngomong yang kasar, saya maklumin. Tapi saya ini udah dewasa, tante. Saya punya perasaan. Ya, kalau mama ngomongnya kasar, kelewatan, hati saya tuh sakit. Saya sudah dewasa. Saya nggak bisa diomongin seperti itu lagi, yang kasar-kasar. Tante tahu nggak? Waktu saya sakit, kan orang tuanya udah bercerai ya, mamanya bercerai. Nah, waktu anak ini sakit, mamanya tuh ngasih uang ke anak ini, Tahu saudara, pada suatu saat terjadi ya namanya juga orang ribut ya, anak dan mama diminta balik saudara uangnya. Kamu harus balikin uang mama. Ini anak kaget, ya ampun, ini orang tua seperti apa mama seperti ini? Kok masa uang untuk seberapa sih itu? Saya kan anak kandung mama, masa uang segitu diminta lagi? Kamu kok harus balik, terus dia keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang waduh luar biasa. Dia sampai nangis pertama dia nangis. Terus ya karena dia tidak pernah merasakan kasih mama, ya saya peluk, saya udah kamu bisa, kamu ampuni mama kamu. Iya saya bisa ngampunin. Sudah tahu nggak waktu saya hubungin mamanya? Karena anaknya nggak mau tiap mama telepon nggak mau diangkat karena dia masih sakit hati ya, nggak mau diangkat, di blok gitu. Terus saya bilang mamanya, udah tante dulu yang maafin nih anak. Wah nggak bisa dong, saya kan orang tua, masa saya harus minta maaf sama anak? Ya, kadang-kadang kita seperti itu, orang tua tuh gengsinya gede ya, nggak bisa. Ya dia merasa dia benar, padahal dia nggak tahu nih anak tuh sakit hati, anak itu punya kepahitan sama mamanya karena omongannya, karena apa? Mamanya sama-sama masih keras kepala, nggak mau mengampuni. Ya, saya bilang udah, nggak usah ngarepin mama, yang penting kamu yang harus mengampuni, kamu yang harus dipulihkan. Ya tante, saya bisa sih, saya udah ngampuni mama, tapi belum, saya bilang. Kalau kamu belum telepon mama kamu, minta maaf, minta ampun, kamu belum mengampuni. Kalau cuma ngomong doang itu gampang. Saya bilang gampang kalau cuma ngomong doang. Lakukan, tapi dia sampai saat ini belum, masih sulit saudara ya, perlu dibimbing terus. Nah, saudara, biasanya orang yang yang kehilangan gambar figur Bapa, dia akan anak-anak atau kita ini akan jatuh dalam dosa, ada dua, itu narkoba, ya, rokok, minum, kemudian dosa seks. Kalau saudara bisa lihat kenapa sekarang banyak orang yang homo, lesbi. Kalau kita selidiki lebih dalam, dia biasanya punya kepahitan sama orang tuanya, sama papanya, sama mamanya, sehingga dia larinya seperti itu karena dia di rumah nggak mendapatkan kasih sayang papa, nggak mendapatkan kasih sayang mama, akhirnya dia mencari dengan sejenisnya gitu. Nah, ya sudah. Bagaimana kita bisa dipulihkan kalau gambar kita punya figur papa yang sudah rusak seperti itu? Kita punya saya ingin mengajak saudara bagaimana kita bisa dipulihkan supaya kita bisa memaafkan. Karena kita dulu juga dibesarkan ya, dibesarkan dengan orang tua kita. Bagaimana kita bisa dipulihkan? Kita baca dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15. Bagaimana kita bisa dipulihkan dari gambar Bapa surgawi, ya, supaya kita bisa merasakan Bapa yang baik itu. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Nah, saudara, bagaimana kita bisa dipulihkan dari gambar figur Bapa Surgawi supaya kita bisa menerima, bisa menyelami bahwa Bapa yang kita sembah itu tuh Bapa yang baik. Yang pertama, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Gimana caranya? Yaitu kita tadi baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Isi manusia roh kita ini dengan firman Tuhan. Terus isi manusia roh kita dengan firman Tuhan. Nggak cukup baca saja, saudara. Kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Kalau cuma baca aja gampang, ya. Baca aja gampang, tapi kita harus melakukan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, harus haus dan lapar akan Bapa di surga. Kita harus punya rasa haus dan lapar akan Bapa di surga. Ya, kita harus, Tuhan, saya ingin merasakan kasih-Mu. Tuhan, saya ingin merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Sudah bisa kita buka lagi di Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Ya, ini Filipus, ya. Filipus berkata kepada Tuhan, dikatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini sudah cukup bagi kami, ya. Ini Filipus dia ini gambaran sebuah jeritan seorang ayah atau jeritan seorang anak, jeritan gereja-gereja. Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Karena dia tidak ada melihat gambaran Bapa yang baik di dalam dunia ini. Karena itu dia tunjukkan Bapa itu. Bapa yang di surga itu tunjukkan kepada kami seperti apa sih, ya? Seperti apa sih? Ya, dia ingin mengalami, dia mau mengalami yang namanya Bapa yang baik itu. Gimana caranya? Ya, yang ketiga yaitu harus mengampuni, saudara. Tadi yang pertama bagaimana kita mau dipulihkan? Yang pertama kita harus hidup benar di hadapan Tuhan dengan cara baca firman Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan. Yang kedua kita harus haus dan lapar akan Bapa di surga. Ya, kemudian yang ketiga kita harus mengampuni papa dan mama kita. Ya, kadang-kadang kita merasa di sini kan udah tua-tua ya, mungkin sudah berumur ya, tapi ada masa lalu yang perlu dibereskan. Ada masa lalu, kadang-kadang orang suka lupa. Kita pernah kecil, kita pernah menjadi anak-anak. Dulu kita pernah disakiti papa. Tapi kalau hati kita tidak dibereskan, kita belum mengampuni orang tua kita, papa kita, itu akan kita bawa terus sampai tua. Nanti kelakuan kita, perkataan kita, omongan kita kasar, omongan kita pahit. Karena apa? Hati ini mesti pahit. Belum mengampuni, belum dibereskan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu pada sore ini kita mau belajar harus mengampuni. Kalau kita mau dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, kita harus dipulihkan. Kita mau mengampuni Papa dan Mama kita. Ya, jadi jangan saudara anggap itu kan masa lalu. Waktu saya masih remaja, waktu saya masih muda, sekarang saya udah tua, udah punya anak, punya cucu, nggak perlu. Siapa bilang? Ya, siapa bilang saudara harus bereskan itu. Sering kali kita menganggap hati kita ini udah beres. Kita menganggap luka. Dulu mungkin waktu remaja kita ada luka hati sama orang tua. Tapi pada saat kita nggak disembuhkan, kita lihat lukanya itu seperti kering. Padahal di dalamnya masih basah. Pada saat kita mengalami suatu masalah, iblis mengintimidasi kita. Iblis mengingatkan kita. Kamu kan punya kepahitan sama mama kamu. Kamu kan punya kepahitan sama papa kamu. Kita diingatkan lagi. Nah, seringkali kenapa? Akhirnya dalam mendidik anak kita, seringkali kita juga kasar. Kita mungkin dibesarkan dengan papa, dengan mama yang suka mukul. Akhirnya pada saat kita mendidik anak kita, kita juga main pukul. Tanpa kita sadari itu kita lakukan karena pola asuh orang tua kita. Tanpa kita sadari, kita melakukan apa yang orang tua kita lakukan. Nah, itu tanpa kita sadari, secara otomatis. Nah, saya pernah ngadepin ya orang anak muda, kalau sama anaknya luar biasa sadisnya, kasar, main seret aja, main pukul. Saya bilang, jangan gitu, kamu nggak boleh gitu. Kalau kamu mukul sama anak kamu sampai luka, sampai terjadi sesuatu, kamu akan menyesal seumur hidup. Kamu nggak boleh gitu. Ya, kamu mau tahu nggak? Tanpa kamu sadari, kamu tuh seperti mama kamu. Dia kaget, masa sih? Enggak, dia nggak mau. Saya enggak, saya tahu mama saya kecil, mama saya gini-gini, galak yang luar biasa. Saya nggak mau seperti mama. Iya, tanpa kamu sadari tadi yang kamu lakukan sama anak kamu persis apa yang mama kamu lakukan sama kamu. Ya, baru dia sadar. Oh iya ya.
Ya, saudara, hati-hati. Seringkali kita tanpa sadari kita pada saat kita memukul anak, ya pada saat kita mungkin anak kita sekarang sudah besar, ya. Pada saat kita memukul anak, kita suka seringkali katakan waktu itu juga waktu dia memukul anaknya, terus di situ ada omanya, dia bilang jangan kira ya karena ada oma saya nggak berani memukul kamu, jangan kira karena ada oma yang melindungi kamu saya nggak berani memukul kamu. Saudara, sampai sebegitunya saudara, ya. Nah saudara, kita harus dibereskan dulu, ya. Dulu ternyata setelah diselidiki memang dia punya kepahitan sama mamanya, ya karena mamanya suka pukul, suka maki-maki. Jadi tanpa dia sadar dia belum mengampuni mamanya, akhirnya dia melakukan anaknya seperti itu. Sadis itu ya, kalau saya bilang sadis ya, diseret, ditendang, pokoknya karena gara-gara anaknya nggak mau minum obat saudara. Minum obatnya susah, ya minum obat susah, ditarik aja, wah ditampar, saya sampai, aduh ya seperti itu gitu loh. Terus saya bilang kamu hati-hati, kamu kalau sampai dia terjadi apa-apa kamu akan menyesal seumur hidup. Ya saudara, seringkali kita lupa, mungkin saat ini kita sudah tua, tapi kita belum mengampuni mama kita, papa kita. Ini saatnya sore ini kita harus bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita pulihkan. Saya nggak tahu apa yang papa saudara lakukan di hadapanmu. Mungkin saudara dicuekkan, atau mungkin saudara anak yang dibuang, atau anak yang diusir. Saya melayani anak cucu saya ya, remaja. Kasihan saudara, anak ini anak perempuan, cantik. Tapi dia punya kepahitan sama mamahnya. Dulu waktu mamanya mengandung dia ingin digugurkan, ingin dibuang, ya. Tapi nggak bisa. Akhirnya jadi keluar lahir anak ini. Sudah tahu anak ini udah remaja, SMA. Mamanya selalu ngomong apa? Kamu tuh harusnya mati aja katanya gitu. Saya bilang, aduh saya sampai nangis loh. Anak tuh sampai ngomong ya, kamu tuh harusnya mati aja. Terus anaknya bilang apa? Ya udah, mama bunuh saya aja. Dia bilang gitu. Terus mamanya bilang, kalau saya bunuh, saya berdosa dong. Ntar saya masuk penjara, gitu ya. Terus tahu nggak saudara, apa yang mamanya suka katakan? Kamu itu ya, nggak lebih pintar dari anjing mama. Padahal anaknya pintar loh. Anaknya pintar cantik saudara. Pintar cantik, di sekolah pintar. Kamu tuh nggak lebih pintar dari anjing mama. Kamu tuh bodoh, katanya gitu. Saudara, aduh saudara, saya sebagai ibu ya bisa merasakan, aduh nih anak pahitannya luar biasa sama mamanya. Kenapa kamu dulu nggak mati aja katanya? Kenapa kamu dulu nggak mati aja katanya? Saudara, anak ini merasa tertolak. Anak ini merasa tertolak. Saya takut kalau sampai anak ini suka bunuh diri ya, suka kalau melakukan hal-hal bodoh. Makanya saya suka doain dia, walaupun ini teman cucu saya, tapi saya suka doain Tuhan tolong kuatkan dia, supaya jangan sampai dia melakukan hal-hal bodoh. Ya, saya bisa merasakan, aduh saya nangis loh doain dia sampai nangis karena aduh gimana sakit hatinya ya seorang anak seperti itu sama mama kandung loh. Sama mama kandung seperti itu, ya saudara. Karena itu mari, saudara, kalau saudara punya kepahitan sama papa saudara, mama saudara, mari bereskan. Masih ada kesempatan, ya. Mungkin saudara pernah disia-siakan sama papa, saudara mungkin pernah dibanding-bandingkan sama kakak atau adik, saudara pernah dipukul, saudara mungkin pernah melihat papa memukul mama, ya. Saudara punya kepahitan seperti kesaksian Bu Maria. Anaknya bilang, nanti kalau aku besar aku bunuh kamu ya. Ada waktu itu kemarin gereja saya baru family gathering ya. Anak remaja juga kesaksian, papanya itu juga memperlakukan dia luar biasa. Kalau papanya marah, kalau dia melakukan kesalahan, sudah tahu dia nih anak diikat di tiang, diikat anak laki loh, udah gede, anak diikat, lalu sudah mending kalau cuma diikat dibalik, kepalanya di bawah diikat, dipukulin, itu sudah luar biasa. Sehingga anak ini punya kepahitan luar biasa sama papanya. Sehingga pada saat dia kalau ada papanya dia pengen menjauh, dia nggak pengen deket-deket sama papanya. Tapi saudara, Tuhan pulihkan, dia sayang. Tuhan sayang anak ini. Tuhan tahu kebutuhan anak ini harus dibereskan. Tuhan pulihkan anak ini, ya. Akhirnya dia bisa mengampuni papanya, walaupun berat. Dia merasakan papa saya kok beda sendiri sih. Dia suka ngiri. Anak-anak orang lain sama papanya dipeluk, sama ini papanya dipeluk. Tapi kok dia dibedakan, dia selalu dipukulin, dia selalu diikat di tiang. Aduh, dia sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan mengampuni ya. Tuhan ajarkan dia untuk mengampuni papanya. Dia mengampuni, akhirnya sekarang hubungannya baik sama papanya. Dia bisa menerima papanya. Saudara, saya nggak tahu masa lalu saudara. Ya, tapi mari ingat, kalau saudara punya kepahitan di masa lalu dengan papa, mama, ini kesempatan saudara untuk mengampuni mereka. Mungkin saudara mengatakan, papa saya udah mati, papa saya udah nggak ada. Saudara, izinkan saya. Kalau saudara punya
pahitan sama papa atau mama. Mungkin orang tua saudara sudah mati, sudah pahit, saudara belum sempat mengampuni. Izinkan saya berdiri di hadapan saudara saat ini mewakili papa saudara atau mama saudara. Saya minta ampun. Ya, sebagai papa, saya minta ampun kepada saudara. Kalau mungkin sebagai papa dulu saya menyakitimu, saya pernah menyiksamu, pernah mengatakan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Saya pernah membuangmu, saya pernah mungkin mengusirmu, saya pernah melakukan hal-hal yang engkau tidak sukai. Saya minta ampun sebagai orang tua, sebagai papa. Ya, saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Jangan keraskan hatimu, saudara. Tuhan mau memulihkan. Kenapa seringkali kita gagal? Kenapa seringkali hati kita kosong? Karena kita punya hubungan sama Tuhan gak baik. Kita ada hubungan yang harus dibereskan di hadapan Tuhan. Ya, yaitu hubungan dengan papa kita terutama. Maka kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat mendalam dalam hati kita. Kenapa? Ya karena hubungan kita belum beres sama papa kita di masa yang lalu. Ini itu terbawa, saudara. Terbawa sampai saudara dewasa, sampai saudara jadi oma, sampai saudara jadi ibu, itu terbawa. Ya, terbawa. Dan Tuhan mau sore ini, Tuhan mau saudara membereskan itu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, karena kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka tu pintumu dan kau bukakan. Kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita akan berdiam diri sejenak. Semua saudara tutup mata. Berapa banyak saudara yang ingin mengalami kasih Bapa di surga. Kasihnya dicurahkan di tempat ini untuk kita semua. Mari panggil dia Bapa. Mungkin saudara saat ini sulit memanggil Allah kita Bapa. Karena saudara tidak mendapatkan figur Bapa di dunia ini, Bapa yang baik. Tapi pada sore ini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus yang mau mati buat kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya nanti masuk neraka. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Sehingga supaya kita bisa mengalami kasih Bapa itu. Supaya kita bisa memanggil Bapa itu, Allah itu sebagai Bapa, Bapa yang baik. Kalau selama ini iblis sudah merusak gambaran Bapa kita di surga dengan gambar Bapa yang ada di dalam dunia ini, dengan orang tua kita. Mari saudara, pada sore ini, saudara harus bertindak. Saudara harus mengampuni orang tuamu. Saudara harus bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak bereskan itu, saudara, pada saatnya nanti Tuhan berkatakan, aku tidak mengampunimu. Doa Bapa kami mengatakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu.
Saudara, orang tua kita juga pernah mengalami masa kecil. Mungkin dia pernah dilakukan kasar dengan orang tuanya. Mungkin dia pernah dilakukan sesuatu yang tidak baik dengan orang tuanya. Sehingga pada saat dia membesarkan kita, dia juga melakukan hal yang sama kepada kita. Pada saat ini, sore ini, kalau saudara punya kepahitan sama papamu, dengan mamamu di masa yang lalu, mari buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Saudara yang punya kepahitan sama papa, angkat tanganmu saudara. Bayangkan itu wajah papamu. Mungkin selama ini dia berkata-kata kasar kepadamu. Mungkin selama ini dia berkata-kata yang tidak baik. Mungkin dia seorang papa yang suka membanding-bandingkan. Dia papa yang tidak pernah mengasihimu. Dia papa yang cuek, papa yang tidak peduli, papa yang menelantarkan kita mungkin. Tapi saat ini, kalau engkau mau dipulihkan, mari ambil tindakan, ampuni papamu. Atau mungkin dengan mamamu yang sudah pernah menyakitimu, sudah punya kepahitan, ampuni. Jangan keraskan hatimu, karena itu akan berdampak buruk. Dalam iman kekristenan kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan menang, kita tidak akan hidup benar di hadapan Tuhan, karena kita belum bisa mengampuni. Sore ini saudara yang saudara mau didoakan, saudara silakan berdiri. Kita akan berdoa buat saudara. Gak usah malu saudara. Saudara gak usah malu. Kita di sini saling mendoakan, saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lain. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu semuanya. Mari kalau saudara mau didoakan, saudara boleh berdiri, saudara boleh angkat tanganmu, saudara katakan, Tuhan, aku mau mengalami kasih Bapa surgawi. Aku mau mengalami kalau orang tuaku, papaku dulu pernah melakukan aku dengan tidak baik. Saat ini Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan untuk papa mamaku. Aku mau melepaskan pengampunan itu Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, aku tidak boleh punya akar kepahitan. Aku harus lepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat. Amin, haleluya. Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Melayanilah Tuhan, karena Roh-Mu menyala.